Kalau Jawa lain dicabutnya krisnya. Kue arep tak paten. Agak kanan, agak kanan, agak kanan dan ke kanan, agak kiri, agak kiri, agak kiri dan ke kiri. Sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Padahal selama ini kerjanya dia memukuli sesamanya, memukuli saudaranya. Ini kan memang kadrun terkutuk ya begitu itu sifatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, di video terdahulu saya pernah menyampaikan bahwa salah satu trik, salah satu manuver dari kelompok kadal gurun, kelompok kadrun, kelompok takfiri yang suka menyesatkan, mengkafirkan orang lain, itu adalah trik air mata buaya. Yakni bahwa ketika kelompok ini terdesak, ketika kelompok ini tidak lagi sanggup menjawab argumentasi atau kalah di dalam berdebat, maka atau dia menemukan persoalan dengan kasus hukum atas kebodohannya, atas sifat nyinyirnya, atas sifat zalimnya di dalam memusuhi sebangsanya, bahkan memusuhi sesama muslim dengan mengkafirkan sesamanya, maka dia kemudian akan berkelit dengan trik air mata buaya, yakni mengatakan bahwa sesama muslim, kita bersaudara, kenapa harus memusuhi, kenapa kita tidak saling mengasihi, tidak saling membela, tidak saling mendukung. Itu adalah salah satu trik, salah satu manuver dari kadrun-kadrun terkutuk. Mengapa saya bilang kadrun terkutuk? Ya, karena dia suka hobi menggigit orang lain, bahkan sesama muslim sekalipun, mengkafirkan umat Islam yang tidak sebaham dengan dia gigit. Tetapi ketika dia kemudian terdesak, tersudut, berbenturan, bermasalah dengan kasus hukum, dia kemudian akan buru-buru mengaku sebagai saudara, mengaku sebagai sesama muslim yang minta dikasihi, minta disayangi. Padahal selama ini kerjanya dia memukuli sesamanya, memukuli saudaranya. Ini kan memang kadrun terkutuk ya begitu itu sifatnya gitu. Jadi jangan kaget ya, ini memang betul-betul terkutuk dan kalau bahasa Banyumasnya menjedeki, jelaih, jengeli, temamah, duk gitu. Nah, tetapi nanti ketika dia sudah bebas lagi, sudah selesai urusannya, maka dia akan kembali lagi. Watak kadrunnya akan muncul lagi. Ya, ini kemudian mengkafirkan orang lain. Kamu fitnah, kamu kafir, munafik, kamu musyrik, tidak taat dengan agama, dan lain sebagainya. Tapi begitu dia dipukul, gitu, dia kena, maka dia akan ngomong, mengapa kamu menyakiti sesama muslim, mengapa kamu menyakiti saudaramu, mengapa tidak bersatu sesama muslim, ini kan, gitu loh. Jadi ibaratnya begini, ada satu keluarga besar. Nah, katakanlah contoh salah satu atau salah dua kemudian menjadi kadrun gitu loh ya. Nah, karena sudah berubah wujud menjadi kadrun, maka dia tidak biasanya lagi, dia pasti kemudian menyerang kepada saudara-saudara yang lain yang tidak sepaham dengan dia sebagai kelompok-kelompok yang sesat, sebagai kelompok yang kafir, sebagai kelompok yang telah lari dari ajaran Islam, sebagai kelompok fitnah dan seterusnya, Tapi, nah, ketika kemudian saudara-saudaranya yang lain ini merasa jengah, dia menghajar balik kepada dia kemudian akan merengek, kenapa saya kemudian dimusuhi, kita kan masih saudara itu. Kita kan bersaudara, kita kan satu keluarga, mengapa
saya dimusuhi, mengapa saya dizolimi, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah kadrun terkutuk. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat-sifat kadrun terkutuk ini. Nah, sama juga dengan peristiwa terbaru yang masih hangat, masih ramai menjadi perbincangan, yakni dari apa yang terlontar dari bibir seorang Tengku Zulkarnain. Dia ceramahnya di Medan menjadi viral dan hujatan banyak sekali orang karena sifat rasisnya dengan merendahkan ulama-ulama dari Jawa. Sementara di sisi lain mengunggulkan ulama-ulama dari Sumatera dan Medan. Jadi sangat disayangkan, dan ini adalah salah satu sifat-sifat dari kadrun terkutuk yang suka merendahkan orang lain. Berbaju agama, berjenggot panjang, tetapi berperilaku, bertingkah laku tidak sebagaimana lazimnya para ulama yang seharusnya menebarkan kedamaian, yang seharusnya menebarkan cinta tanah air, yang seharusnya menebarkan rasa Bhinneka Tunggal Ika. Kalau orang Sumatera itu bicara terang-terangan, datang nampak hidung, pulang nampak punggung. Assalamualaikum, balik kanan dia, ya enggak? Kalau Jawa datang nampak hidung, pulang nampak hidung, karena dia mundur pulangnya. Assalamualaikum. Ustadz Solo lain. Kita itu harus begini. Kalau tidak begitu itu berbahaya. Kita orang Sumatera kerisnya di depan, betul nggak? Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Begitu. Kalau Jawa lain dicabutnya kerisnya. Kue arep tak pateni. Biarkan kita dengan gaya Medan kita, betul. Kalau diatur-atur, Tengku Zulkarnain kasar, keras, jadilah halus kayak ustadz Jawa. Iya. Kalau ustadz Jawa ceramah di sini, orang sini tidur. Pulang ke rumah ditanya sama abang-abang sama ibunya, tadi di sekolah ada apa nak? Pengajian mah, tablik akbar, masya Allah. Ustadznya dari mana? Dari Jawa. Apa isi ceramahnya? Amma ba'du. Karena ceramahnya itu kemudian dia dihujat banyak pihak, dan bahkan ada yang akan melaporkan dia ke polisi karena dinilai telah menyebarkan isu sara, dinilai telah membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, membahayakan keutuhan NKRI, melukai Bhinneka Tunggal Ika yang mestinya dipupuk, mestinya dirawat dengan baik oleh para tokoh, apalagi tokoh yang disebut sebagai ulama, apalagi sebagai seorang yang katanya wakil sekjen Majelis Ulama Indonesia, mestinya mengajarkan tentang bagaimana pentingnya ukhuwah Islamiyah, persatuan sesama muslim, ukhuwah watoniyah, persatuan antara sesama anak bangsa, dan ukhuwah basyariah, persatuan sebagai sesama anak manusia. Tetapi faktanya Tengku Zulkarnain di dalam ceramahnya, orang yang waras pasti menilai bahwa itu adalah ceramah yang menyudutkan, merendahkan, mengolok-olok orang-orang atau ulama-ulama asal Jawa. Walaupun dia kemudian berkilah. Nah, setelah itu dia ramai menjadi hujatan, bahkan akan dilaporkan polisi. Kabarnya ini dia kemudian ngeles dengan jurus air mata buaya. Dia ngomong bahwa sesama muslim adalah bersaudara, sesama muslim adalah harus saling mendukung, saling membantu. Apabila satu sakit, yang lain juga ikut merasakan sakit. Ini persis trik-trik yang dipakai oleh para kelompok-kelompok kadrun takfiri Wahabi yang biasa menghujat dan mengkafirkan kelompok lain. Nah, tetapi apalah cur, nasi sudah menjadi bubur, Pak Tengku Zulkarnain, dan Anda saya kira akan menuai dari tanaman Anda. Walaupun Anda kemudian berkelit dengan sejuta macam trik air mata, dengan segala macam trik buayanya, tetapi bahwa antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain, antara ungkapanmu pada saat berceramah di Medan itu, yang mengolok-olok ulama Jawa, dengan
trik manuvermu setelah itu adalah peristiwa yang berbeda dan semuanya harus dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimanakah gaya dari Tengku Zulkarnain melontarkan jurus trik air mata buaya? Kita simak video berikut ini. Saudara-saudara sekalian, selain kasih sayang, kita juga disuruh untuk bersatu, wala tafarraqu. Kemudian wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Pecah belah menyebabkan kita lemah. Rasulullah mengatakan mukmin itu seperti tubuh yang satu, kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Kalau yang satu sakit, maka seluruh merasa sakit. Kuping kita infeksi, seluruh tubuh kita sakit dan demamlah kita. Tidak mungkin tubuh kita ini sakit di satu tempat, yang lain tidak merasakannya. Tidak mungkin. Oleh karena itulah Nabi memberi perumpamaan umat Islam ini seperti tubuh yang satu cedera, yang lain merasakan kecederaannya. Tidak boleh orang mukmin saling jatuh menjatuhkan, jelek menjelekkan. Sibabul muslim fusuk, menghina orang Islam itu dosa besar, wa qitaluhu kufur, dan membunuhnya adalah dosa yang paling besar. Dan kami tidak diajarkan berbahasa seperti orang Jawa yang memiliki budaya dengan bahasa yang tinggi. Orang Jawa dengan kebudayaan Jawanya, orang Sumatera dengan kebudayaan Sumateranya. Kadang-kadang diperbandingkan adalah untuk menyaring dan melihat bahwa memang berbeda-beda, Bhinneka Tunggal Ika. Tidak boleh kemudian dianggap sebagai penghinaan. Tidak boleh, kecuali memang kata-katanya menghina. Peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Antara ungkapanmu pada saat berceramah di Medan itu, yang mengolok-olok ulama Jawa, dengan trik manuvermu setelah itu adalah peristiwa yang berbeda dan semuanya harus dipertanggungjawabkan. Baik, terima kasih. Sementara itu, vlog hari ini, hari Juli tahun 2020. Mudah-mudahan kita semua senantiasa di dalam rahmat, di dalam petunjuk, naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.